elektronika 1. Topik kita kali ini adalah tahap output pengut daya. Nah, pada praktikum ini pengut daya terbagi menjadi 3, yaitu pengut kelas A, kelas B, dan juga kelas AB. Di sini kita akan mengamati kualitatif, linearitas, dan PTC, pengamatan linearitas kuantitatif, dan juga pengamatan daya disipasi pada beban. Nah, pada pengamatan kualitatif, linearitas, dan PTC kita akan mengamati sinyalnya terdistorsi. Pada pengamatan linearitas kuantitatif kita akan mengamati frekuensi harmonik, dan pada pengamatan daya disipasi pada beban kita akan mengamati daya disipasi yang terjadi pada masing-masing rangkaian. Nah, kita akan memulainya. Yang pertama adalah penguat kelas A. Di sini sudah tersedia rangkaian. Ini adalah penguat kelas A. Tapi terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa penguat ini memiliki tingkat distorsi sinyal yang rendah dan memiliki linearitas yang tertinggi dari semua kelas penguat lainnya. Tapi untuk melihat itu kita akan menjalankan rangkaian ini. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui bahwa di sini kita menggunakan osiloskop tektronik, beda dengan sebelumnya. Nah, kita mengatur di sini frekuensi 1 kHz dan amplitudenya 2 Vp. Kemudian kita akan menjalankan rangkaian ini. Nah, ini masih pada mode map. Nah, inilah rangkaiannya atau hasil sinyal pada rangkaian yang sudah kita jalankan tadi. Kita akan mengatur tegangannya supaya lebih terlihat. Nah, ini adalah sinyal yang terjadi pada rangkaian ini. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa sinyal output terdistorsi. Ini adalah sinyal outputnya, ini adalah sinyal yang kuning adalah sinyal inputnya. Nah, pada penguat kelas A ini terdistorsi karena sinyal tidak bekerja lagi pada daerah aktif, sehingga sinyalnya terdistorsi. Nah, kita di sini diarahkan untuk melihat bagaimana karakteristik pada voltage transfer karakteristik atau PTC dengan mengganti mode menjadi XY. Display, kemudian pilih format XY. Ini adalah karakteristik pada PTC. Nah, di sini kita melihat bahwa batas saturasinya adalah 0,7 volt, hampir mendekati 1. Nah, kemudian percobaan berikutnya adalah pengamatan linearitas kuantitatif. Nah, sama seperti yang saya bilang tadi, bahwa di sini kita mengamati frekuensi harmoniknya. Tapi kita mengatur sinyalnya terlebih dahulu supaya lebih terlihat. Nah, kita naikkan atau kita turunkan dulu. Kemudian untuk sinyal outputnya kita akan menekan perlawanan arah jarum jam. Nah, kemudian kita akan mengamati linearitas kuantitatif dengan menggunakan FFT atau Fast Fourier Transform. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sinyal si A, sinyal si B menghasilkan frekuensi harmoniknya. Kita akan menggantinya pada mode map menu. Kemudian ini sudah pada operasi FFT. Kemudian kita akan mengopernya ke CH1. Ini adalah spektrum sinyal output yang dihasilkan. Nah, di sini kita melihat bahwa harmonik pertama sudah dihasilkan dan kedua juga dihasilkan, dan harmonik ketiga juga dihasilkan.
Bagaimana jika kita ganti ke channel 1? Nah, ini adalah perbedaannya. Kita bisa melihat jika dia dipindahkan ke channel 1, maka dia menghasilkan cuma satu frekuensi harmoniknya. Nah, kita harus mengetahui bahwa dari ketiga sinyal tersebut, sinyal pada harmonik ketiga semakin kecil. Nah, kita bisa melihatnya, sinyal pada harmonik ketiga semakin kecil. Di sini sudah menandakan distorsi semakin terlihat saat tegangan melebihi batas saturasi. Semakin besar frekuensi, semakin kecil pula spektrum amplitudenya. Nah, kemudian adalah percobaan pada pengamatan daya disipasi pada beban. Nah, pada pengamatan ini kita akan membuat amplitudo yang paling kecil dan menaikkannya menjadi 2, 4, dan juga 6 sampai 10. Nah, setelah kalian melakukan praktikum, kalian mendapatkan hasil jika semakin besar input dan output yang diberikan, maka daya disipasi akan semakin besar. Dan sebaliknya juga, di mana daya beban dan daya disipasi tersebut berbanding lurus dengan nilai tegangan input dan output yang diberikan. Nah, itu adalah daya disipasi pada beban yang terjadi pada rangkaian penguat kelas A. Percobaan berikutnya yaitu penguat kelas B. Ini adalah penguat kelas B. Kita bisa melihat rangkaiannya di sini. Di sini kita menggunakan resistor 33 ohm. Nah, pada penguat ini mempunyai efisiensi yang tinggi karena penguat ini bekerja jika ada sinyal inputnya. Nah, kita akan melihat apakah rangkaian ini bekerja. Pastinya bekerja karena ada sinyal input yang terjadi pada rangkaian ini. Tapi kita akan melihatnya terlebih dahulu. Di sini kita mengatur amplitudonya 4 Vp dan frekuensinya 1 kHz. Kemudian ini masih pada penuh. Kemudian ini sudah pas. Ini menggunakan penguat kelas AB. Nah, kita akan memperbesar sinyalnya. Supaya lebih jelas. Nah, jika kita bandingkan dengan percobaan pertama atau kelas A, tadi terjadi distorsi. Di sini tidak terjadi distorsi. Tapi bedanya pada percobaan ini, sinyal akan bekerja atau rangkaian ini akan bekerja jika ada sinyal input. Jadi terjadi seperti ini karena rangkaian ini masih atau bekerja menggunakan sinyal input pada rangkaian ini. Kita juga harus mengetahui pada penguat ini ada batasan yaitu 0,6. Nah, jika penguat ini tidak bekerja, berarti penguat ini atau tegangan pada rangkaian ini sudah di bawah 0,6. Kemudian kita akan melihat bagaimana VTC-nya pada sinyal ini dengan mengganti mode menjadi format XY. Ini adalah mode VTC yang terjadi pada rangkaian ini. Sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan mode FFT untuk mengamati linearitas kuantitatif pada rangkaian ini. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini kita akan mengamati frekuensi harmonik dan juga di sini kita akan mengamati frekuensi harmoniknya pada output. Nah, di sini kita akan mengganti atau matte menu dulu atau auto supaya nanti lebih jelas. Kemudian kita mengatur sinyal.
pada rangkaian ini. Nah, ini berlawan arah jarum jam. Kemudian kita akan mengatur sinyal ini. Ini juga berlawan arah jarum jam jika ingin menurunkan, dan jika ingin menaikkan ini searah jarum jam. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana VTC-nya dengan display, kemudian menggantinya ke XY. Nah, ini adalah sinyal yang dihasilkan pada percobaan ini. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana frekuensi yang dihasilkan pada rangkaian ini. Kita atur lagi. Kita turunkan berlawanan arah jarum jam. Kemudian ini searah jarum jam karena kita ingin menaikkan. Kemudian kita akan membuatnya kepada map menu. Kemudian kita pilih FFT. Kemudian kita atur ke channel 1. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pada sinyal ini belum menghasilkan harmonik kedua atau ketiga. Kita akan menggantinya kepada sinyal si channel 2. Nah, di sini sudah terlihat bahwa harmonik pertama, harmonik kedua, harmonik ketiga sudah dihasilkan pada rangkaian ini. Nah, kemudian adalah percobaan menggunakan amplifier. Ini masih penguat kelas B, tapi di sini sudah diganti kita menggunakan amplifier. Kita akan membandingkan bagaimana sinyal outputnya dengan tidak menggunakan amplifier. Atau ini sudah pas. Nah, di sini kita melihat bahwa sinyal ini terdistorsi, tapi dengan bentuk yang sama. Beda dengan tidak memakai amplifier. Jika kita tidak memakai amplifier, tidak ada distorsi yang terjadi pada rangkaian. Tapi ini dengan memakai amplifier, kita bisa melihat bahwa di sini telah terjadi distorsi. Nah, kita akan mencoba bagaimana jika memakai mode VTC. Display, kemudian kita ganti mode VTC. Nah, di sini kita bisa melihat ini adalah sinyal jika memakai mode VTC. Kemudian kita akan mencoba dengan memakai map menu. Kita atur. Kemudian map menu, kemudian kita atur operasinya pada VVT. Di sini tidak terlihat hasilnya.
percobaan berikutnya adalah percobaan terakhir, yaitu kelas AB. Nah, ini adalah bentuk rangkaian dari kelas AB. Nah, kita harus mengetahui bahwa kelas AB ini adalah kombinasi dari penguat kelas A, dan kelas AB. Bagaimana kita mengetahuinya? Pada penguat ini, output daya yang kecil penguat beroperasi sebagai penguat kelas A, tetapi berubah menjadi penguat kelas B untuk output yang lebih besar. Nah, kita akan melihat bagaimana hasil keluaran pada sinyal ini, pada rangkaian ini. Nah, ini adalah sinyal yang terjadi pada rangkaian ini, di mana bentuk sinyal outputnya sama dengan bentuk sinyalnya. Nah, pada rangkaian ini penguat 2 transistor output berjalan di suatu tempat di antara 180 derajat dan 360 dari bentuk gelombang inputnya. Pada sinyal AB ini atau kelas AB ini, pada penguat kelas AB ini di sini tidak terjadi distorsi crossover, dan itu hanya terjadi pada kelas B, meskipun penguat ini adalah gabungan dari penguat kelas A dan juga kelas AB. Nah, pada praktikum ini penambahan resistor membuat sinyal semakin kecil. Nah, selanjutnya adalah pengamatan terhadap linearitas kuantitatif. Nah, pada pengamatan ini kita menggunakan fungsi FFT untuk mengamati spektrum sinyal input dan output yang terjadi pada rangkaian ini. Kita lihatkan. Kita autokan dulu. Kita akan mengatur posisi sinyalnya, sinyal input supaya pas di tengah, dan sinyal output kita naikkan searah jarum jam. Setelah ketinggian, nah, kemudian kita akan menekan Mat menu, kemudian kita pilih operasi FFT. Kita ganti ke channel 2. Kita akan membagus sinyalnya. Nah, di sini sudah keluar sinyal, ini adalah pada channel 2. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa harmonik pertama, kedua, ketiga telah terjadi pada rangkaian ini. Kita ganti ke channel satunya. Nah, di sini hanya terjadi frekuensi harmonik, tetapi hanya satu, tidak menghasilkan frekuensi harmonik kedua dan juga ketiga. Nah, itulah perbedaannya. Nah, yang terakhir adalah percobaan untuk pengamatan daya disipasi dan daya beban. Di sini kita menggunakan V inputnya mulai dari 0 atau mulai yang terkecil, dan 2 VPP, 4 VPP, dan 10 VPP. Nah, di sini kita akan mengatur atau mencatat arus dan tegangan pada masing-masing multimeter yang ada di sini. Nah, setelah kami melakukan percobaan, kami mendapatkan hasil dan menyimpulkan bahwa semakin besar input dan output yang diberikan, maka daya disipasi akan semakin besar, dan sebaliknya juga, di mana daya beban dan daya disipasi berbanding lurus dengan nilai tegangan input dan output yang diberikan. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami atau penjelasan kelompok kami. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penguat A memiliki tingkat distorsi sinyal yang rendah dan memiliki linearitas yang tertinggi dari semua kelas penguat lainnya. Kesimpulan yang kedua adalah
Pada penguat ini, jika sinyal masih bekerja di daerah aktif, bentuk sinyal keluaran apa sama persis dengan sinyal inputnya. Nah, kesimpulan yang ketiga untuk penguat kelas AB adalah kombinasi dari penguat kelas A dan kelas B, di mana output daya yang kecil penguat beroperasi sebagai penguat kelas A, tetapi berubah menjadi penguat kelas B untuk output arus yang lebih besar. Kita mengetahui bahwa dari praktikum tadi bahwa daya disipasi dan daya beban itu berbanding sama dengan nilai tekanan input dan output yang diberikan. Jadi semakin besar input yang diberikan atau output yang diberikan, maka daya disipasi akan semakin besar. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.